Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Nursiham dengan nomor NIM 23.109.300.153, kelas 01 MSSP002, program studi teknik mesin dengan dosen pengampu Pak Joni Arif ST.MT. Materi saya adalah menggambar 2D dengan sistem CAD lanjutan. Latar belakang sistem CAD. Semakin berkembangnya dunia industri yang mengakibatkan proses manufaktur pada era sekarang haruslah canggih. Manufaktur memiliki peran dalam menjalankan suatu peralatan permesinan yang ada pada pabrik. Untuk mengolah bahan baku, suku cadang, bahkan komponen lainnya. Proses manufacturing didukung dengan banyak teknologi yang canggih. Salah satunya yakni perangkat lunak, CAD, Computer Aided Design. CAD memiliki peran penting dalam perindustrian karena teknologi ini dapat mendesain bermacam produk. Tenaga ahli sangat terbantu dengan adanya perangkat lunak CAD, yakni arsitek, teknik mesin, dan teknik otomotif. Teknik lingkungan dan masih banyak lagi desain yang dihasilkan dari penggunaan perangkat lunak CAD memiliki banyak keuntungan, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sebuah perusahaan sehingga dapat memuaskan pelanggan suatu perusahaan. Rumusan masalah yang akan dibahas yakni yang
pertama, apa pengertian CAD Computer Aided Design? Yang kedua, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh CAD? Pengertian CAD Computer Aided Design. CAD Computer Aided Design memiliki pengertian yakni suatu program yang ada pada komputer yang ditujukan untuk membuat rancangan dalam bentuk gambar, memperbaiki gambar, spesifikasi, dan elemen-elemen yang berkaitan dengan perancangan suatu produk dengan efek grafik tertentu dan perhitungan yang spesifik. Penggunaan CAD dilakukan pada perangkat komputer yang bertujuan untuk membantu tenaga ahli, teknik, arsitek, profesional, perancangan mesin, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan CAD, produk yang didesain dapat berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. CAD sendiri digunakan untuk membuat dan mengembangkan produk secara berskala pada komponen-komponen manufaktur. Selain membantu dalam proses pemanufakturan, CAD juga dapat digunakan untuk mendesain berbagai tipe bangunan, mulai dari rumah kecil hingga tipe bangunan besar. Computer Aided Manufacturing CAM biasa digunakan saat pemakaian komputer yang mengharuskan pengkonversian rancangan teknik sampai produk selesai. Hal yang diperlukan dalam proses produksi yakni perencanaan proses dan penjadwalan produksi dengan menjelaskan bagaimana suatu produk dibuat, sumber daya yang digunakan, serta proses. Kemampuan yang dimiliki CAD. Kemampuan sistem CAD meliputi yang pertama, pembuatan frame, kabel geometri,
Yang kedua, fitur parametrik 3 dimensi berdasarkan pemodelan. Yang ketiga, pemodelan permukaan dengan bentuk bebas, perancangan perakitan otomatis. Yang keempat, membuat gambar teknik dari model-model yang solid. Yang kelima, pemakaian ulang rancangan komponen-komponen. Yang keenam, memudahkan modifikasi perancangan model dan produksi bermacam versi. Tujuan CAD. Tujuan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni agar mahasiswa mengetahui pengertian dari CAD dan aplikasi apa yang termasuk dalam turusan perangkat lunak CAD. Dan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki CAD dalam meningkatkan produktivitas manufacturing. Spesifikasi produk yang diharapkan. Setiap industri membuat produk yang beraneka ragam, sehingga banyak faktor yang perlu diperhatikan, termasuk mesin yang digunakan dalam pengelolaan bahan komputer untuk mengatur berjalannya program pada mesin. Perangkat lunak CAD berperan penting dalam mendesain permesinan yang digunakan selama proses industri. Desain yang telah dibuat akan ditransfer pada sistem CAM guna mengontrol mesin yang akan dijalankan. Asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan. Keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan didasari oleh masih sedikitnya ahli yang ada pada bidang tersebut. Hal ini dapat diminimalisir dengan memberikan pengajaran kepada mahasiswa tentang kompetensi dasar CAD atau CAM atau Autodesk Inventor secara intensif agar mahasiswa saat terjun ke dunia kerja tidak lagi asing dengan hal tersebut. Perusahaan
harus merekrut tenaga ahli sebagai karyawan agar meningkatkan kualitas dari perusahaan sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini ada 8 rumus atau perintah keyboard dalam AutoCAD. Yang pertama, stretch keyboard S untuk memperpanjang atau memperpendek objek atau gambar. Yang kedua, line untuk membuat garis. Yang ketiga, polyline untuk membuat garis satuan. Yang keempat, circle untuk membuat lingkaran. Yang kelima, ellipse untuk membuat oval. Yang keenam, fillet untuk membuat lengkungan dengan diketahui radiusnya. Yang ketujuh, chamfer untuk membuat garis miring antara dua garis horizontal dan vertikal. Yang kedelapan, teks untuk membuat teks. Dan masih banyak yang lainnya. Penggambaran lingkaran dengan diameter. Sebuah lingkaran dapat digambarkan dengan menetapkan titik pusat lingkaran dan nilai diameter. Untuk perintah berikut digunakan untuk menggambar suatu lingkaran pilihan center dan diameter. Command C atau circle. Dan seperti inilah gambaran radius buletan dengan cara klik di sembarang posisi untuk menjadi titik pusat. Specify radius of circle or diameter. Specify diameter of circle 50, lalu tetapkan dengan enter. Dan ini adalah contoh gambar arsitek yang dibuat dalam bentuk AutoCAD 2 dimensi atau 3 dimensi. Mari kita perhatikan baik-baik. Ini gambaran contoh
arsitek, kita akan masuk ke contoh soal AutoCAD, soal PG beserta jawabannya. Soal pertama yaitu untuk memulai AutoCAD 2 dimensi, hal pertama yang harus dipahami adalah A. Cara mengakses perintah menggunakan fasilitas penggambaran dan mengoperasikan file secara sederhana. Yang B. Membuat gambar. C. Membuat ukuran gambar. Dan D. Menentukan letak gambar. Di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Yang A adalah cara mengakses perintah menggunakan fasilitas penggambaran dan mengoperasikan file secara sederhana. Kita lanjut ke soal yang kedua. Menu toolbar command line berfungsi untuk A. Mendownload secara gratis dari internet. B. Menentukan ukuran pada gambar. C. Membuat titik. D. Memudahkan mengakses perintah yang sering digunakan dalam AutoCAD. Jawaban yang tepat adalah D. Memudahkan mengakses perintah yang sering digunakan dalam AutoCAD. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu toolbar default yang disediakan oleh AutoCAD antara lain standar, objek, properties, draw, dan modify yang keseluruhannya terdapat pada user. A. Google. B. Interface AutoCAD. C. KS Spread. D. SES. Jawaban yang tepat adalah B. Interface AutoCAD. Lanjut ke soal nomor 4. Ada 3 cara untuk mengakses perintah-perintah AutoCAD, yaitu A. Melalui fixture toolbar
standar toolbar, dan drawing toolbar. B. Melalui baris utama pull down menu, melalui ikon yang tersedia pada toolbar yang ada, dan secara konvensional dapat diketikkan langsung pada baris perintah. C. Melalui word art toolbar, chart toolbar, picture toolbar. D. Melalui menu insert tools format. Jawaban yang tepat adalah B. Melalui baris utama pull down menu, melalui ikon yang tersedia pada toolbar yang ada, dan secara konvensional dapat diketikkan langsung pada baris perintah. Lanjut ke soal yang kelima. Snap merupakan fasilitas yang berfungsi A. Mengatur letak gambar, B. Mengakses perintah-perintah AutoCAD, C. Mengatur pergerakan pointer sehingga pointer dapat bergerak dengan interval tertentu, D. Membuat garis. Jawaban yang tepat adalah C. Mengatur pergerakan pointer sehingga pointer dapat bergerak dengan interval tertentu. Lanjut ke soal yang ke-6. OSNAP atau Object Snap adalah fasilitas yang berfungsi untuk A. Menambahkan informasi teks pada gambar, B. Mengukur jarak, C. Mengatur pergerakan pointer pada objek gambar, D. Mengarsir bidang. Jawaban yang tepat adalah C. Mengatur pergerakan pointer pada objek gambar. Lanjut soal yang ke-7, yaitu untuk membuat titik gunakan perintah point. A. Start all program accessories, command prompt, B.
Yang B, comment, point, enter, atau melalui menu draw point. C, del atau nama file. D, A atau copy. Jawaban yang tepat adalah B, command .2 enter atau melalui menu draw point. Lanjut soal yang ke-8. Panning adalah proses A. Menggeser tampilan gambar ke arah yang kita kehendaki. B. Mengarsir gambar. C. Menggambar garis. D. Membuat titik. Jawaban yang tepat adalah A. Menggeser tampilan pada gambar ke arah yang kita kehendaki. Lanjut ke soal yang ke-9. Untuk memperbaiki garis, kita dapat menggunakan atau mengklik A. Erase, B. Polyedit, C. Copy, D. Break. Jawaban yang tepat adalah B. Polyedit. Lanjut ke soal yang terakhir. Jika kita ingin memutar objek, kita dapat menggunakan fasilitas atau mengklik A. Break, B. Rotate, C. Distance, D. Move. Jawaban yang tepat adalah B. Rotate. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian perbandingan menggambar bangunan 3 dimensi AutoCAD dengan 3 dimensi SketchUp adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggambar bangunan dengan AutoCAD dalam bentuk 3 dimensi, tahapan pengerjaannya dilakukan dengan membuat garis dan menggandakannya.
Dengan cara mengcopy secara vertikal dan horizontal, menghapus bagian gambar yang tidak diinginkan. Setelah itu, merubah posisi objek gambar dengan mengklik ikon 3 dimensi. Visual Style secara otomatis objek gambar akan terlihat bentuk 3 dimensi tersebut. Kemudian, membentuk objek menjadi 3 dimensi dengan mengklik rectangle, kemudian menaikkan gambar dengan extrude dan memotong bagian objek gambar dengan sutra. Untuk hasil akhir objek gambar 3 dimensi dengan tahap rendering, proses pembuatan 3 dimensi AutoCAD dengan hanya membutuhkan 4-5 jam. Kendala yang dihadapi dalam penggambaran bangunan tersebut: terdapat kendala seperti lambatnya pergerakan untuk memutar gambar, kemudian hasil yang didapat tidak terlihat nyata. Menggunakan aplikasi SketchUp sangat mudah. Proses penggambarannya hanya perlu membuat sketsa gambar dengan klik line, kemudian menaikkan gambar dengan klik push atau pull. Untuk bidang gambar yang sulit, bisa menggunakan garis bantu sesuai kebutuhan objek gambar tersebut. Kemudian sesuaikan kebutuhan tool dengan objek gambar. Kesimpulan kedua, penggunaan SketchUp lebih cepat dari AutoCAD dan hasil yang dibuat lebih nyata dan terlihat indah, di mana tekstur material di aplikasi SketchUp lebih lengkap dan terlihat nyata. Untuk menambahkan objek
dengan material lain lebih mudah. Hasil akhir pembuatan gambar bangunan lebih hidup dan menarik. Pembuatan gambar bangunan menggunakan SketchUp lebih cepat, hanya memerlukan waktu 2-3 jam. Dikarenakan hanya membutuhkan imajinasi dan ketelitian di setiap proses penggambaran. Yang ketiga, dari hasil proses penggambaran bangunan dengan menggunakan 3 dimensi AutoCAD dengan SketchUp, hasil akhir rendering lebih terlihat indah dengan SketchUp dibandingkan AutoCAD. Dari beberapa penilaian orang lain yang saya tanya tentang hasil gambar, rata-rata lebih tertarik dengan gambar yang dihasilkan SketchUp. Penjelasan dari mereka menyatakan hasil gambar lebih nyata dan lebih hidup. Adapun saran yang diinginkan disampaikan adalah yang pertama, dalam menggambar bangunan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, sebaiknya harus menguasai teknik-teknik dalam menggambar agar dapat menciptakan proses pengerjaan yang singkat dan cepat serta dapat diterapkan dalam dunia kerja. 2. Dalam pengerjaan tugas akhir ini, penulis menjumpai kesulitan dalam mencari referensi yang berkaitan dengan materi. Sebaiknya perputakan teknik maupun digital library menyediakan buku-buku yang berkenan dengan jurusan
pendidikan teknik bangunan dan teknik sipil, mendesain atau menggambar dengan menggunakan SketchUp merupakan suatu karya. Dan ini yang terakhir adalah referensi. Materi ini saya buat dari link yang ketiga referensi ini. Mungkin cukup sampai sini aja materi ini, saya tutup. Maaf apabila dengan cara omongan yang masih kurang jelas atau materi yang saya sampaikan kurang masuk di teman-teman yang saya harap ngebaca materi saya ini. Dan jikalau materi ini berkurang,